Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Selasa 20 Mei 2025 kita boleh bersama-sama kembali di dalam doa fajar ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan apa yang sudah kita dengarkan kemarin, yaitu mengapa kita perlu menjadi anak-anak Tuhan yang peka ya di tengah-tengah dunia yang cepat sekali mengalami perubahan. Ada 3 hal yang kita pelajari yang kemarin, yaitu yang pertama karena dunia itu terus berubah, tapi kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang kedua, mengapa kita perlu menjadi anak-anak Tuhan yang peka? Karena dengan kepekaan, maka kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, kita sudah belajar mengapa kita perlu peka, karena kepekaan itu akan memampukan kita untuk mengambil keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang tepat sehingga kita bisa memiliki masa depan yang cemerlang seperti yang Tuhan inginkan agar dialami oleh setiap kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi orang-orang yang peka. Ya, bagaimana menjadi orang-orang yang peka. Kalau kemarin belajar mengapa kita harus menjadi orang-orang yang peka, sekarang kita belajar bagaimana caranya agar kita itu menjadi orang-orang yang peka. Mari kita buka kembali Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Ya, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya kita bisa menjadi anak-anak yang peka dengan suara Tuhan, kita menjadi peka dengan situasi keadaan yang terjadi, yaitu dimulai dengan pembaharuan pikiran. Bersama saya ucapkan pembaharuan pikiran. 2, 3, pembaharuan pikiran. Ya. Nah, pembaharuan pikiran itu bagaimana? Roma 12 ayat 2 dengan jelas berkata, supaya kita itu jangan jadi serupa dengan dunia, tapi pikiran kita itu harus dirubah, Bapak Ibu sekalian. Cara ngerubahnya gimana? Cara ngerubahnya yaitu pikiran kita itu harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Dalam konseling pernikahan, ya, sebelum pasangan muda-mudi masuk di dalam pernikahan, maka saya bertanggung jawab sebagai gembala untuk mempersiapkan pasangan muda-mudi ini ya berminggu-minggu, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak mau konseling pranikah itu cuma 1, 2, atau 3 kali, dan setelah itu sudah terserah nanti pasangan itu bagaimana cara menjalaninya. Enggak, saya enggak mau begitu. Saya selalu untuk konseling pranikah itu 13 session, Bapak Ibu sekalian. Dan setiap session itu 2 jam. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya lengkapi, saya ajar, kemudian saya tes ya pasangan muda-mudi ini ya,
Saya ajarin kemudian bagaimana menjadi suami menurut Alkitab. Itu saya cekokin Bapak Ibu sekalian dengan firman Tuhan. Bagaimana menjadi istri yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana menjadi orang tua bagi anak-anak yang akan dilahirkan. Bagaimana kemudian mendidik anak-anak. Kemudian bagaimana cara mengelola keuangan dalam rumah tangga. Kemudian saya ajar bagaimana sikap mereka nanti terhadap mertua mereka, ya. Dan kemudian ada hal-hal yang lain. Semuanya berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan. Mengapa? Agar mereka kemudian menjadi pribadi-pribadi yang peka, ya, dalam hubungan suami istri. Maka si suami akan peka ketika ada sesuatu hal yang tidak beres atau ada sesuatu yang mereka lakukan itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga menyebabkan istri mungkin cemberut atau tidak happy dan lain sebagainya. Demikian pula sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi penting sekali pikiran ini dipenuhi dengan firman Tuhan. Nah, Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24, ini adalah salah satu ayat yang amat sangat penting untuk dibawa oleh kita ke dalam dunia di mana kita tinggal. Baik itu kita sebagai bos, sebagai majikan, maupun kita sebagai karyawan, kita sebagai pemimpin, maupun kita sebagai orang yang dipimpin, penting sekali kita untuk menghafal Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Di mana ayat ini berkata, apa saja yang kamu dapati oleh kedua belah tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah sedemikian rupa seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia, dan nanti kamu akan memperoleh upahnya daripada sorga sendiri. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan kita itu adalah hamba-hambanya. Nah, kalau kita dapat menangkap hal ini, Bapak Ibu sekalian, maka kita akan peka, ya. Kita tinggal di dunia yang penuh dengan perubahan, tapi kalau kita dipenuhi dengan firman Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang saya sampaikan kemarin, maka percayalah Bapak Ibu sekalian, setiap kita akan memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan, ya. Di Alkitab dikisahkan tentang seorang anak muda Yahudi yang bernama Daniel. Di usianya kurang lebih sekitar 18 tahun, ya, dia diangkut dari Yerusalem, dibuang ke Babel, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu karena dosa-dosa daripada bangsa Israel, ya. Kalau kita pernah membaca dan kita ingat kisah daripada Daniel, ya, meskipun dia masih sangat muda, Bapak Ibu sekalian, tapi yang luar biasa, semasa kecilnya, waktu dia terus bertumbuh menjadi remaja dan menjadi pemuda, Bapak Ibu sekalian, Daniel ini dicekoin, ya kan, diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga waktu ada di Babel, Bapak Ibu sekalian, ya, Daniel ini nggak bisa terpengaruh dengan kebudayaan dan ajaran-ajaran yang ada di Babel. Kenapa? Karena Daniel berketetapan, kata Alkitab, untuk tidak menajiskan dirinya dengan apa yang ada di Babel. Ya, kita tahu bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, 4 serangkai ini, Bapak Ibu sekalian, mereka tinggal loh di istana raja, ya kan?
dia diajari berbagai budaya, dia diajari dengan bahasa-bahasa yang baru yang ada di Babel. Tapi satu hal yang mereka kerjakan yang patut kita contoh, yaitu ajaran-ajaran yang ada di Babel itu tidak diizinkan oleh mereka masuk dan merubah isi pikiran mereka. Ya, mereka nggak izinkan. Kenapa? Karena mereka tahu yang benar, yang baik itu hanyalah Tuhan dan firman-Nya. Akibatnya kita tahu kehidupan anak-anak muda Ibrani ini, Bapak Ibu sekalian, ya, mereka kemudian dipenuhi dengan hikmat yang dari sorga. Kita tahu bagaimana kemudian mereka bisa menafsirkan berbagai macam mimpi. Bahkan kalau kita ikuti kisah daripada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ya, rajanya ganti 4 kali, ya, itu kurang lebih 4 raja ini sekitar 80 tahun, Bapak Ibu sekalian. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tetap menjadi pilihan daripada raja untuk ditaruh di pemerintahan, menjadi orang kepercayaan daripada pemerintahan yang ada di Babel. Mulai zaman daripada Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, maupun sampai ke Raja Kores, Raja Persia itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu dimulai apa? Dimulai ketika pikiran mereka dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga mereka peka dengan situasi keadaan di dunia yang baru itu, dan mereka tidak ikut arus dunia. Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari saya mau mengencourage kembali Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu sekalian tidak mau ambil keputusan ya mulai hari ini secara disiplin membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, mungkin dimulai dengan 1 pasal terlebih dahulu setiap hari. Tapi cara membacanya yaitu dengan sungguh-sungguh, kemudian memperhatikan, merenungkannya, dan kemudian kita bertekad untuk melakukan dengan setia. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang peka, dan hidup kita hari demi hari akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengalami masa depan yang cemerlang itu. Ya. Dan kemudian hal yang kedua, bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang peka. Mari kita lihat di dalam kitab Yesaya 50 ayat yang ke-4b. Ini ayat yang sangat terkenal, Bapak Ibu sekalian. Yesaya pasal 50 ayat yang ke-4b, demikian bunyi firman Tuhan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, jadi hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menjadi orang-orang yang peka, maka itu please, please, please mulai hari ini, waktu kita datang kepada Tuhan, kita mau Bapak Ibu sekalian mulai belajar menjadi pendengar yang baik. Bukan satu arah, hanya kita yang ngomong, hanya kita yang berbicara kepada Tuhan, hanya kita yang menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Nggak salah Bapak Ibu sekalian, kita berbicara kepada Tuhan, kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Tapi tolong jangan berhenti sampai di situ, tapi mulailah belajar hening dan kemudian mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Jadi kepekaan adalah hasil pendengaran
yang dilatih setiap hari, ya. Di dalam dunia yang gemar sekali dengan yang namanya argue, berdebat, diskusi, bicara, kemudian memberikan komentar meskipun tidak diminta, ya, maka suara Tuhan itu akhirnya menjadi suara yang paling pelan, ya, dan hanya hati yang siap untuk mendengar dan meluangkan waktu sungguh-sungguh, maka bisa untuk menangkap suara Tuhan. Kita tahu ada seorang anak yang masih sangat kecil, yaitu anak daripada Ibu Hana dan Elkana, ya, yang dititipkan ke rumah Imam Eli, Bapak Ibu sekalian. Waktu di usianya yang masih sangat muda, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Karena Samuel ini mau dengar-dengaran Bapak Ibu sekalian, maka di tengah-tengah keluarga Imam Eli yang kacau balau itu, Samuel dapat menangkap suara Tuhan. Dan kita tahu akhirnya Samuel itu dipakai oleh Tuhan menjadi nabi yang hebat, nabi yang besar, ya. Pelajaran penting apa yang kita dapatkan Bapak Ibu sekalian, yaitu kita tidak perlu tahu semua hal agar kita bisa peka. Tapi kita perlu belajar untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, untuk dapat mendengar dan kemudian memberi ruang bagi Tuhan buat berbicara kepada kita. Kemarin saya sudah pernah singgung, ya, bagaimana ada seorang pemuda yang pacaran dan singkat cerita karena ceweknya atau wanitanya nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka pria ini dengan kepekaannya dia memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungannya seperti itu. Itu penting sekali tentang yang namanya kepekaan, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau terus belajar untuk mendengar suara Tuhan, maka saya percaya ke depan, ya, dalam segala hal dalam kehidupan kita, kita nggak akan salah melangkah, Bapak Ibu sekalian, ya. Baik itu mungkin memulai bisnis yang baru, atau mungkin kita sebagai bos, bagaimana menghadapi karyawan, atau kita sebagai seorang pegawai, bagaimana kita bersikap kepada atasan kita. Percayalah, kita akan dituntun dengan kepekaan itu, sehingga menyebabkan kita akan terus menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadi yang kedua, kita belajar, Bapak Ibu sekalian, kepekaan itu dimulai saat kita mau menyediakan telinga untuk mendengar, bukan hanya berbicara searah, ya. Dan yang ketiga, kepekaan itu dimulai dari kedekatan dengan Tuhan. Karena saya intim dengan istri saya yang baik hati ini, Bapak Ibu sekalian, maka saya peka sekali apa yang disukai dan tidak disukai oleh istri saya. Waktu istri saya ngalami sedikit aja perubahan, saya tahu loh, ya, bahwa hari ini istri saya misalnya kesehatannya kurang prima, atau mungkin hatinya sedang ada kegalauan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya dekat dengan istri saya, ya. Demikian juga waktu kita dekat intim dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, itu akan menyebabkan kita menjadi orang-orang yang peka.
Kepekaan itu tidak muncul dari kesibukan, tapi dari keintiman. Seperti sebuah radio yang harus dicun ya ke frekuensi yang benar dan tepat. Demikian juga kita perlu menyelaraskan diri kita dengan Tuhan lewat waktu-waktu yang berkualitas. Ya, bagi kita yang tinggal di New York, saya percaya setiap kita punya waktu berkualitas. Misalnya, yang pergi bekerja dengan memakai transportasi umum, tidak mengemudikan sendiri kendaraannya, ya di situ bisa kita pakai saat-saat perjalanan itu untuk kita intim dengan Tuhan, belajar mendengarkan suara Tuhan. Bisa melalui dengan cara membaca Alkitab atau memakai audio Bible atau kemudian kita mendengarkan khotbah-khotbah yang tentu sekarang dengan limpah ada di segala platform Bapak Ibu sekalian ya. Dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan, ya ini penting sekali, memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Satu ayat lagi yang terakhir. Dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14 dikatakan, Tuhan itu bergaul karib, ya. Tuhan itu bergaul karib, Tuhan itu intim dengan siapa? Dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kedekatan, keintiman dengan Tuhan itu akan menghasilkan pewahyuan, akan menghasilkan pengertian-pengertian akan kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang peka. Ya, hari ini kita sudah belajar 3 hal. Bagaimana menjadi orang yang peka akan suara Tuhan. Yang pertama, yaitu dimulai dari pembaruan pikiran. Pikiran ini harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Yang kedua, kepekaan itu dimulai ketika kita punya sikap hati mau mendengar, bukan hanya berbicara satu arah. Yang ketiga, kita akan menjadi orang yang peka, yaitu ketika kita mau intim, kita mau dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tengah dunia yang terus berubah, hanya kita-kita yang pikirannya mau dipaharui, hatinya mau diajar oleh firman Tuhan, dan hidupnya dekat dengan Tuhan yang akan tetap peka dan tidak kehilangan arah. Kepekaan bukan sekedar perasaan, tapi kepekaan itu adalah kompas rohani yang akan menuntun kita untuk tetap berjalan dalam kehendak Tuhan yang baik dan sempurna itu. Mari Bapak Ibu sekalian tetap peka supaya kita tetap melangkah dengan kepala yang tegak di dalam terang dan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa, kami tahu Engkau mencintai dan mengasihi kami, sehingga 2 hari berturut-turut ini Engkau mengajar kami tentang kepekaan. Biarlah setelah kami mengerti dan belajar tentang kepekaan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang peka, Bapa. Sehingga keputusan-keputusan yang akan kami ambil hari ini, hari-hari ini, hari-hari yang akan datang senada dengan sorga, sesuai dengan kehendak dan tuntunanmu, sesuai dengan kompas daripada sorga, sehingga kami tidak salah melangkah dan kami mengalami yang namanya masa depan yang cemerlang itu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Amin.